Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang bersuci dari najis. Kompetensi dasar yang ingin dicapai: pertama, menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat sahnya ibadah. Kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dan penerapan tentang tata cara bersuci. Tiga, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Empat, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan tujuan pembelajarannya, dalam pembelajaran dari ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan pengertian najis, menyebutkan macam-macam najis dan contohnya, serta menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Ini nanti tata cara bersuci dari najis. Selanjutnya, pengertian najis. Apa itu najis? Najis secara bahasa berasal dari kata an-najasah yang artinya sesuatu yang menjijikkan atau kotor. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, najis itu merupakan sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan yang harus disucikan karena menghalangi sahnya ibadah. Jadi penting sekali untuk membahas masalah najis karena najis dapat menghalangi sahnya ibadah kita, misalnya sholat. Jika pakaian kita najis, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan tempat. Misalnya masjid itu kalau najis berarti sholatnya tidak sah. Dasar hukum kenapa kita harus bersuci dari najis. Ini firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan baju kalian bersihkanlah, sucikanlah. Ini jadi perintah Allah dalam Al-Mudassir, dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Allah memerintahkan kita untuk menyucikan pakaian kita. Selanjutnya adalah benda-benda najis, benda-benda yang dianggap najis oleh syara. Apa saja? Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang, yakni kubul maupun dubur, kecuali mani. Mani itu hukumnya suci. Selanjutnya muntah, sengaja ataupun tidak sengaja muntah itu najis. Ketiga adalah darah yang mengalir ataupun yang tidak mengalir. 4. Bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Bangkai adalah segala sesuatu yang mati atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Misalnya hewan tertabrak, misalnya ada kambing tertabrak mobil, itu mati, berarti itu adalah bangkai. Misalnya kalian menyembelih ayam tanpa menyebut nama Allah atau tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ayam tersebut itu bangkai, tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ini ikan tidak usah disembelih, belalang juga tidak najis hukumnya. Selanjutnya minuman keras. Minuman keras ini hukumnya najis, khamr atau apapun yang memabukkan itu najis. Hukumnya najis, diminum haram. 6. Anjing dan keturunannya. 7. Babi dan keturunannya. Anjing dan babi itu hukumnya najis, sebagaimana dalam firman Allah Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinziri dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bi, dan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, semuanya adalah bangkai. Ini semuanya najis. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah najis mukhaffafah. Mukhaffafah ini artinya ringan, najisnya ringan. Apa najis mukhaffafah? Nah, nih, najis dari anak kencing laki-laki yang hanya meminum air susu ibu saja dan usia belum 2 tahun. Ini hukumnya kencingnya najis, tapi najis yang ringan. Nomor 2 adalah najis mutawasito. Mutawasito ini tengah-tengah, artinya sedang. Ini ada 2, ada mutawasito hukmiyah, ini najisnya tidak tampak. Yang kedua, mutawasito ainiyah, ini najisnya tampak, bendanya itu ada, kelihatan. Yang nomor 3 ada namanya najis mughalladah, ini najis yang berat. Nah, apa saja? Najis mughalladah itu adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Selanjutnya penjelasannya, najis mukhaffafah ya. Ini najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Cara menyucikannya pun juga gampang. Contohnya adalah ini hanya satu, yaitu kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Ini bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan bagaimana, Bu? Nah, di sini Rasulullah bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Artinya yughsalu dicuci, min baulil jariyah air kencing bayi perempuan, wa yurashu dan diperciki air min baulil ghulam dari air kencing anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan, bayi perempuan itu tetap najis mutawasito, harus disiram, harus dibersihkan. Kalau bayi laki-laki baru mukhaffafah, ringan. Cara menyucikannya adalah dengan mengusap atau memercikkan air pada benda yang terkena najis. Contohnya kalian punya lap kalian basahi, itu kalian langsung usap, itu sudah suci. Atau kalian percikan air saja di atas air kencing bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun, itu sudah suci. Contohnya seperti ini. Boleh kalian percikan air seperti itu, airnya dipercikan. Boleh kalian lap langsung dengan sapu tangan, itu boleh. Itu sudah suci, makanya ringan, najis yang ringan, mukhaffafah. Selanjutnya yang kedua ada namanya najis mutawasito, tengah-tengah. Ini najis yang sedang. Jadi selain najis mukhaffafah dan najis mughalladah itu masuk najis mutawasito. Nah, kan sudah ibu sebutkan ada 7 benda najis. Contohnya air kencing, darah, nanah, kotoran dan lain-lain. Ini ada 2 najis mutawasito. Yang pertama ada hukmiyah, yang kedua mutawasito ainiyah. Nah, pengertiannya, najis mutawasito hukmiyah pengertiannya adalah najis yang diyakini adanya tapi zat, bau, warnanya sudah tidak ada. Contohnya, kalian misalnya punya adik laki-laki, pempesnya tembus, terus dia duduk di kursi. Nah, ternyata setelah kalian balik lagi sudah tidak kelihatan lagi najisnya, sudah kering. Tapi kalian yakin kalau di kursi tersebut ada najis adik kalian. Nah, itu namanya hukmiyah, tidak kelihatan najisnya, sudah kering, tapi tetap najis. Nah, itu hukmiyah. Yang kedua najis ainiyah. Ainiyah ini najis yang nyata zatnya, bendanya kelihatan, baunya ada, warnanya ada, rasanya juga ada. Kalian tidak perlu mencoba untuk merasai, gak usah dicicipi, kalian perkirakan saja. Misalnya kotoran ayam, kalian lihat warnanya ada, bendanya ada, bau ya bau, seperti itu namanya ainiyah, tampak di mata. Kalau hukmiyah tidak kelihatan mata, najisnya sudah hilang tapi tetap najis. Tuh, tata cara menyucikannya pun beda. Kalau hukmiyah, tata cara menyucikannya adalah dengan
mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Di atas lantai itu atau di kursi tersebut kalian guyuri air. Sudah, jangan terlalu banyak, hanya sekitar benda yang najis. Itu kalian guyuri air, itu sudah suci. Nah, kalau najis ainiyah, tata caranya itu ada dua. Pertama, misalnya di lantai kalian bisa siram pakai selang pet, itu kalian bisa siram, bersihkan itu. Tapi kalau misalnya di masjid dan itu sangat susah untuk membersihkan seluruh masjid, kalian cukup pertama menghilangkan najis saja, kalian buang najisnya sampai bau, warna dan rasanya tidak ada. Lalu kalian alirkan air, guyuri air di atasnya. Jangan banyak-banyak, hanya daerah yang terkena najis. Maka air yang ada di atas najis tersebut menyucikan tempat di bawahnya, tempat yang najis, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini najis mutawasithah hukmiyah, tidak ada najisnya, tidak kelihatan. Nah, kan kasih kapur dulu, lingkari, guyuri air di atas, dialiri namanya, dialiri. Jadi air suci menyucikan tempat tersebut. Nah, itu sudah suci hukmiyah. Selanjutnya cara menyucikan, ini yang ainiyah. Ini jelas sekali di sini, tampak kotorannya. Nah, lingkari agar tidak kemana-mana najisnya. Maka air tersebut menyucikan. Kalian lap agar tidak basah lantainya. Selanjutnya adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah artinya najis yang berat. Najisnya kategori berat dan cara menyucikannya pun juga sangat lebih berat, lebih rumit. Yaitu cara menyucikan najis mughalladhah. Pertama, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Ini hanya berlaku untuk najis mughalladhah. Nah, di antara 7 kali basuhan ini, salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Artinya tahuru ina'i, sucinya wadah ahadikum, salah satu dari kalian, idza walagha fihil kalbu, jika dijilat oleh anjing, ayyagsilahu, maka kalian harus mencucinya sab'a marrat, 7 kali, ulahunna biturab, salah satunya itu dengan tanah, dicampur dengan tanah atau debu. Ini tata caranya. Nah, berikut prakteknya ya, coba perhatikan. Nah, cara menyucikan najis mughalladhah. Menyampur dengan debu tanah bukan di siraman pertama. Jadi siraman pertama kita bersihkan dulu najisnya, ainun najasah, benda yang najis tersebut, dan tidak boleh di siraman terakhir. Nah, kalau siraman terakhir nanti wadahnya jadi kotor. Jadi di antara siraman kedua hingga siraman ke-6 dicampur dengan tanah hingga siraman ke-7. Nah, selesai. Jadi benda tersebut sudah suci. Sekian, alhamdulillah, ini praktek tata cara bersuci
kemarin siswa kelas 7. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.